Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan nikmat-Nya yang begitu banyak dan kontinu dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini, baik nikmat yang terkait dengan ad-diniyah, agama, maupun nikmat yang terkait dengan ad-dunyawiyah. Kita walhamdulillah baru saja melaksanakan salah satu di antara pokok-pokok kewajiban di dalam Islam. Kita baru saja melaksanakan salatul maghrib dengan cara berjamaah, dan dimaklumi ini termasuk di antara tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dikatakan ini termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang sudah dan barusan kita laksanakan, yaitu kita iringi salat wajib dengan rawatib. Ini juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap kepada Allah, semoga ibadah yang sudah kita laksanakan barusan dan yang sebelumnya itu diberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing. Ya, Allahumma amin. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ringkas ini sebelumnya saya mohon maaf kalau saya harus berada di posisi yang agak lumayan tinggi menurut saya. Ya, minta maaf sekali lagi untuk bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini, ya, dan orang tua saya kalau saya mesti berada di posisi seperti ini. Nah, dan ini hanya saya gunakan untuk saling ingat mengingatkan. Sebab ingat mengingatkan ini termasuk di antara hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita hamba-hamba Allah yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikan peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang beriman. At-tazkirah itu insyaallah bermanfaat, dan nantinya kemungkinan besar apa yang akan saya ungkapkan itu kemungkinan kita sudah banyak mengetahuinya. Dan apa yang disampaikan ke panitia kepada saya, judul atau tema ini terkait dengan keutamaan menghidupkan sunnah. Keutamaan menghidupkan sunnah. Dan sebelum masuk kepada hal tersebut, mungkin sekedar untuk merefresh ingatan kita atau maklumat kita terkait dengan masalah sunnah. Mengapa?
Sebab saya secara pribadi menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin itu terkadang masih ada apa istilahnya, mungkin salah paham terkait dengan masalah sunnah. Saya ambil contoh, sebelum saya keluar kota itu sudah ada chat dari salah seorang mahasiswa yang kuliah di IAIN di kota tempat saya bermukim, di kota Palopo. Dia menyampaikan bahwa dia ikut sebuah organisasi dan di situ diwajibkan mencukur jenggotnya. Lalu dia beralasan itu diharamkan menurut ustadznya. Anehnya dia tunjuk saya. Akhirnya ketua organisasinya mengatakan, Nabi kita mengatakan itu sunnah, ustadzmu mengatakan itu haram. Jadi siapa yang diikuti, nabimu atau ustadzmu? Maka ini menunjukkan bahwasanya ada semacam diskomunikasi, iya, atau mungkin misunderstanding diulang orang Bugis. Iya. Orang tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan sunnah. Iya. Pemahamannya, ya, yang seperti itu dan model seperti itu sunnah, dicukur juga tidak masalah. Maka mengawali ini, mohon maaf kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini, kalau saya keliru tolong diluruskan. Ya, yang saya ketahui dari guru-guru saya dan yang saya pahami, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, atau apa istilahnya, bahasanya para santri, ma'udhifa ilan Nabi SAW. Ya. Apakah itu bentuknya qaul, ucapan beliau, atau bentuknya fi'il, perbuatan beliau, atau bentuknya takrir, pembenaran beliau, atau bentuknya sifat, ya, sifat beliau, apakah itu sifat khuluq, ya, akhlak beliau, atau sifat dan karakter yang menjadi ciri khas pada fisik dan jasad beliau. Semua yang disandarkan kepada Nabi itu namanya sunnah. Ya, semua yang disandarkan kepada Nabi. Apa itu bentuknya? Ucapan, perbuatan, pembenaran. Nabi ucapkan itu sunnah, Nabi lakukan itu sunnah. Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi membenarkan, maka itu juga bagian daripada sunnah, sebab beliau tidak melarang hal tersebut. Nah, ini yang saya ketahui dari guru-guru saya. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum at-taklifi atau hukum pembebanan, ya memang di sana ada wajib, ada sunnah, ada apa? Ada makruh, ada haram. Dan itu ranahnya hukum, bukan ranahnya definisi. Terkadang di tengah masyarakat, minta maaf, itu sunnah, pokoknya asal kita bilang sunnah, ya dia langsung pahami itu hukumnya sunnah. Ya, kalau sunnah kan, ya pengertiannya di usul itu bagaimana? Ya, ma'amara bihi syari' la ala wajhi ilzam. Ya, apa-apa yang diperintah dalam syariat atau pembuat syariat tapi tidak harus. Ya, yusabu fa'iluhu imtisalan. Ya, diberikan pahala bagi yang melakukannya. Nah, wala yu'aqib tarikuhu, dan tidak diberikan hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Ini hukum, ya, hukum bukan definisi. Ya. Nah, ini mesti kita bedakan dahulu supaya kita tidak salah paham. Ya, kalau kita insya Allah di sini tidaklah, ya. Cuman dari apa yang masuk ke saya itu menunjukkan bahwasanya, ya, sebahagian dari saudara kita kaum muslimin ini mendudukkan sunnah
ini tidak pada proporsinya. Oleh sebab itu saya singgung di awal tadi, kita melaksanakan sholatul jamaah itu sunnah. Kenapa? Nabi pernah lakukan. Ya. Nabi malah memerintahkan, dan Nabi juga mengancam mereka yang tidak melakukan sholat berjamaah tanpa ada halangan. Ini semua sunnah. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum sunnah tersebut, hukum sunnahnya Nabi, nah kita lihat kalau sunnah tersebut ada yang hukumnya wajib, ada yang tidak sampai pada wajib, itu sunnah, bahkan ada yang hukumnya hanya mubah, ya, ada yang hukumnya mubah. Sehingga keliru kalau kita samaratakan sunnah itu pokoknya sunnah. Nah, kita ambil contoh tadi sholat berjamaah. Sholat berjamaah bagi laki-laki, ini menurut mazhab Hambali itu hukumnya wajib. Nah, adapun di mazhab Syafi'i itu hukumnya gimana? Sunnah muakkadah. Nah, yang kita lihat, yang kita kuatkan adalah dasar atau dalil-dalil yang mereka sebutkan. Kalau saya pribadi, saya tidak melihat mazhabnya apa, tapi saya melihat landasannya apa. Sebab para imam mazhab ini tidak ada satupun dari kalangan mereka yang mau kita bertaklid buta kepada mereka. Tidak ada satupun. Nah, Imam Syafi'i saja beliau katakan, fa in sahhal hadithi fa huwa madhhabi. Kalau haditsnya sahih maka itu adalah mazhabku. Nah, rata-rata para a'immah al-madzahib al-arba'ah semuanya mengatakan demikian. Nah, apa dasarnya? Cukup banyak. Nah, mulai dari perintah Nabi SAW untuk menegakkan sholat berjamaah, atau kemudian sampai kepada beliau menyampaikan tentang fadlu, keutamaan sholat berjamaah, lalu tahzir, peringatan beliau terhadap mereka yang meremehkan sholat berjamaah sampai mau dibakar rumahnya. Nah, kira-kira yang semacam ini, sholat berjamaah itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah atau hukumnya mubah? Padahal tadi pengertiannya sunat adalah semua yang disandarkan pada Nabi. Mudah-mudahan kita bisa paham hal tersebut. Nah, sehingga jangan disamaratakan. Contoh yang lain, bapak-bapak yang memang bisa tumbuh jenggotnya, yang memang bisa tumbuh, tidak ada halangan kalau dia tumbuh. Nah, maka itu disunnahkan membiarkan jenggot tumbuh. Kenapa? Sebab memang Nabi jenggotnya tumbuh, kemudian beliau perintahkan, dan beliau juga menyampaikan bahwasanya memanjangkan hal tersebut sebagai bentuk menyelisihi non muslim alias orang kafir. Dari situ kita ambil hukum, apakah itu hukumnya wajib, ataukah hukumnya sunat, atau hukumnya mubah. Kalau kita sudah paham sampai di situ, alhamdulillah. Sehingga tidak bisa disamaratakan. Nah, ada qarinah, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa terkadang itu hukumnya wajib. Seperti misalnya itu diperintahkan oleh Nabi. Satu, kemudian hal tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Lalu yang ketiga, Nabi memberikan ancaman bagi mereka yang meninggalkannya. Di sini para ulama itu menjelaskan bahwasanya sunnah yang seperti ini itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, kemudian kalau suatu perbuatan itu adalah perbuatannya Nabi SAW, tidak ada perintah dari Nabi secara khusus. Nah, umumnya para fuqaha menghukumi itu hukumnya sunnat. Umumnya para fuqaha ahli fikih itu hukumnya
sunnat, kecuali ada indikasi atau ada qarinah ya yang merubah atau memalingkan hukum tersebut kepada makna yang wajib ataupun makna yang mubah. Nah, ini ringkas saja. Sebab itu bukan itu yang sebenarnya yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan di sini keutamaan menghidupkan sunnah. Ya, hanya kita kasih muqaddimah sebab tidak menutup kemungkinan mungkin di sini juga ada sebagian orang tidak bisa menempatkan secara proporsional apa yang dimaksud sunnah secara ta'rif, definisi, dan mana yang dimaksud sunnah secara ahkam atau secara hukum. Nah, jadi semua yang disandalkan kepada Nabi itu sunnah Nabi SAW. Adapun kalau mau dihukum itu sunnah, wajib atau mubah, itu pembahasannya lain. Ya, tinggal kita lihat dalil-dalil yang ada. Nah, kalau sudah begitu akan mudah. Nah, kita masuk kepada apa yang inti daripada penyampaian kita di saat ini, yaitu keutamaan daripada menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dipahami, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, berpegang teguh dengan tuntunan beliau, baik itu bentuknya ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau. Kita diperintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalimat alaikum itu maknanya wajib atas kalian. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Hukumnya wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sunnah Nabi itu hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Anda tidak bisa mengamalkan Islam sedikit atau banyak, apalagi sampai kepada tingkatan sempurna, tanpa melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa. Kalau tidak percaya, silahkan periksa amalan apa yang selama ini kita lakukan. Amalan apa yang selama ini kita kerjakan. Silahkan periksa. Apakah itu ada tuntunan? Baik itu asal ibadahnya sampai kepada juknis, petunjuk teknis pelaksanaan ibadah itu. Dan semuanya ada dalam tuntunan sunnah. Semuanya ada dalam tuntunan sunnah. Semuanya ada dalam hadis-hadis nabawi. Ada seluruhnya. Tinggal kewajiban kita mempelajari itu semua. Bagaimana kita mesti mempelajarinya. Dan kemudian kalau sudah sampai ilmu tersebut, kita amalkan itu. Sekali lagi, tidak ada satupun amalan kecuali itu pasti ada tuntunan Nabi SAW di situ. Maknanya tidak berlebihan kalau imam sekelas Al-Imam Al-Barbahari mengatakan di muqaddimah beliau Syarh Sunnah, i'lam anna al-islama huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Ketahuilah, Islam itu adalah sunnah. Maksudnya agama Islam ini itu sumbernya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dibenarkan oleh Nabi, dan apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Islam sebenarnya. Dan sunnah itu adalah Islam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajib atas kita Dan siapa yang tidak berpegang teguh dengan sunnah, tentunya dia akan berpegang teguh dengan selain sunnah. Kalau dia tidak berpegang teguh dengan sunnah, pasti dia akan berpegang teguh dengan selain sunnah. Entah itu kebiasaan, entah itu adalah tradisi nenek moyang, atau mungkin sesuatu yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan kita sebagai seorang muslim
itu wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keutamaannya? Keutamaannya cukup banyak. Di sana ada keutamaan secara umum dan juga ada keutamaan secara khusus. Di antara keutamaan secara umum kita berpegang dengan sunnah, dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW itu sama artinya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Siapa saja yang taat kepada Rasul, niscaya dia sudah taat kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab tidaklah Rasulullah SAW memerintahkan atau melarang daripada sesuatu kecuali itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan sebuah sunnah dari Rasul, itu sama saja kita taat kepada Rasul dan itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengamalkan sunnah jemaah sekalian, itu artinya kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Dan yang diikuti di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buahnya? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dan kemudian berikutnya, orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya dia adalah orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Ilm dengan nomor hadis 2678, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan menghidupkan sunnah itu tanda cinta kepada Rasul. Dan alhamdulillah, biasanya di bulan Rabiul Awal itu kaum muslimin memperlihatkan cintanya kepada Rasul. Nah, mereka memperlihatkan, mengungkapkan, mengutarakan, menginterpretasikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hal tersebut ternyata tidak tepat. Ternyata hal tersebut tidak tepat. Sebab apa yang mereka lakukan itu bukan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita maksud di sini adalah dengan merayakan maulid beliau atau hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Justru yang sunnah adalah tidak melakukannya. Justru yang sunnah adalah tidak melakukannya, tidak melakukan maulidan. Kenapa? Sebab yang namanya sunnah itu
Iya, ada yang dilakukan, ada yang ditinggalkan. Iya. Kalau satu perbuatan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sunnah. Kalau satu perbuatan itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat-sangat memungkinkan beliau melakukannya, maka sunnahnya kita tinggalkan itu. Ya. Sunnahnya kita meninggalkan hal tersebut. Nabi bisa saja melakukannya. Apa susahnya selama 63 tahun? Bisa kok dikumpulkan para sahabat, di call semua. Ini sudah masuk Rabiul Awal, kumpul misalnya, ya. Selama 63 tahun. Atau kalau Nabi lupa disebabkan kesibukan berdakwah, 12 istrinya kok masa bisa lupa? Ya. Nah, atau kalau para istri beliau lupa, ini sahabat-sahabat yang lain kok bisa lupa semua? Kan tidak mungkin. Atau mereka bersepakat di atas lupa, itu lebih tidak mungkin lagi. Nah, olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya, kita itu mengkritisi hal seperti itu bukan mengkritisi apa yang menjadi konten di dalamnya. Mungkin kontennya baik, di sana ada zikrullah, di sana ada pembacaan Al-Quran, ada juga ceramahnya, ada juga makan telurnya, ya, dan yang lain-lainnya. Itu kan kebaikan semua. Iya, kebaikan. Betul, tapi judul kebaikan itu apa? Ya, judul kebaikan itu apa? Perlu kita tahu. Iya. Kalau judul kebaikan itu adalah sesuai dengan tuntunan, iya, maka kita lakukan. Kalau tidak sesuai tuntunan, walaupun isinya itu bagus, iya, tidak bisa kita lakukan. Nah, sebab itu sama saja, iya, kita menghalalkan segala cara. Nah, kita menghalalkan, iya, menghalalkan segala cara. Nah, oleh jemaah sekalian, iya, kalau kita dikritik terkait dengan masalah itu, iya, hendaknya kita pahami bahwasanya, iya, mereka yang mengkritik itu tolong didengarkan apa yang menjadi alasan dan argumentasinya. Kenapa mereka mengkritik perayaan-perayaan seperti itu? Iya, iya, dan kita sudah banyak, iya, mendapatkan masukan dari mereka yang merayakannya. Iya, mereka sebutkan sejumlah hujah dan argumen yang, iya, secara ringkas saya katakan pada hakikatnya itu tidak ada sisi pendalilan sama sekali. Iya, tidak ada sisi pendalilan sama sekali. Iya, dan kalau kita ingin merenungi, ya, sejenak terkait dengan masalah cinta tersebut kepada Rasulullah SAW, coba saja jemaah sekalian, iya, bukankah, iya, kalau itu adalah sesuatu yang begitu urgen, begitu penting dalam agama Islam, iya, terkait dengan tanggal kelahiran beliau dan seterusnya, iya, mengapa Nabi SAW tidak perhatian dengan itu? Iya, buktinya kenapa tidak perhatian? Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita. Iya. Nah, atau istri-istri beliau yang lumayan, yang jumlahnya 12 orang. Kalau memang ini adalah sesuatu perkara yang sangat urgen dalam agama, kenapa mereka tidak meriwayatkannya, tidak menyebutkannya, atau tidak mengingatkan Nabi? Coba ingat misalnya tanggal berapa sih kelahiran dan seterusnya, kan tidak ada. Nah, jadi, iya, merayakan Maulid itu bukan bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang sunnah itu adalah meninggalkan perayaan tersebut dan kita kembali menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara keutamaan dari menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah pahala yang terus mengalir, ya, pahala yang terus mengalir. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadits Amr ibn Auf ibn Zaid al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, man ahya sunnatan min sunnati, ya, fa'amila biha an-nasu kana lahu mithlu, ya, ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja, ya, yang ahya, menghidupkan salah satu dari sunnahku, ya, kemudian
hal tersebut juga diamalkan oleh orang lain, oleh manusia yang lainnya, maka kana lahu minal ajr, dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Iya, la yanqusu min ujurihim syai'a, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Iya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani itu menilainya sahih dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, di dalam hadis ini jemaah sekalian terdapat dua keutamaan yang luar biasa menghidupkan sunnah. Apa itu? Yang pertama tentu pahala menghidupkan sunnah. Yang kedua, kalau sunnah yang kita hidupkan tersebut kita amalkan, lalu ada orang lain yang melihatnya, lalu ikut juga mengamalkannya, maka orang yang mengamalkan itu, kita dapat pahala dari hal tersebut dengan tidak mengurangi pahalanya dia. Dengan tidak mengurangi pahalanya dia. Dan ini juga termasuk keutamaan bagi mereka yang mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan sunnah. Nah, sunnah-sunnah yang dia sampaikan dan dia amalkan, kemudian itu diamalkan oleh orang lain dan seterusnya. Nah, apalagi kalau kita sunnah-sunnah tersebut sudah lama ditinggalkan oleh manusia, sudah lama ditinggalkan oleh manusia, lalu kemudian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang baru di tengah-tengah umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamis sabr." Sesungguhnya di belakang kalian itu nanti itu ada hari-hari kesabaran. Ada hari-hari kesabaran. As-sabr fihi mithlu qabdi 'alal jamal. Kesabaran pada hari tersebut itu bagaikan qabdi 'alal jamal, menggenggam bara api. Nah, menggenggam bara api. Nah, la'amilu fihim mithlu ajri 50 rajulan. Ya'maluna mithla amalihi. Orang-orang yang beramal dengan sunnah Nabi di masa itu akan mendapatkan pahala 50 kali. Nah, ini ketika sunnah tersebut sangat terasing. Dan di zaman ini saja jemaah sekalian, begitu banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu asing di tengah-tengah umat Islam. Begitu asing di tengah-tengah umat Islam, yang kalau itu dihidupkan, diamalkan, luar biasa pengingkaran saudara kita kaum muslimin. Luar biasa pengingkaran saudara kita kaum muslimin. Dalam keadaan mereka sebenarnya seharusnya kritis. Ini benar nggak ada tuntunannya apa tidak? Tidak langsung main vonis itu salah dan seterusnya. Nah, olehnya terkadang saya mengingatkan kepada kawan-kawan, kalau kita mempelajari sebuah sunnah dan sunnah tersebut ternyata sangat aneh di tengah-tengah masyarakat, maka sebelum mengamalkannya supaya tidak menimbulkan masalah, konflik dan seterusnya, sebaiknya kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sebaiknya kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu, khususnya kepada masyarakat awam. Dan kita melihat kalau hal tersebut tetap bisa berpotensi menimbulkan masalah, maka ditunda saja pelaksanaannya. Walaupun kita tahu itu hukumnya sunnah, walaupun kita tahu itu adalah sunnah, tapi kalau itu hukumnya sunnah, maka insya Allah masih bisa ditunda. Nah, kita ambil contoh misalnya, kalau misalnya di masjid Al-Latif, Masya Allah, Masjid Al-Latif ini ada orang masuk sholat, dia pakai sepatu masuk, langsung sholat sunat. Allah, kira-kira itu aneh apa enggak? Aneh enggak? Aneh ya? Jelas aneh. Kenapa? Kan dia sendiri pakai sepatu. Coba kalian semua pakai sepatu, tidak aneh? Lalu apakah tidak boleh kita sholat menggunakan alas kaki?
Nabi itu pernah sholat menggunakan alas kaki, ya. Para sahabat di belakang beliau jadi makmum pakai alas kaki semua, ya. Di tengah-tengah sholat, ya, beliau lemparkan sendalnya. Para sahabat di belakang langsung ikut lemparkan sendal. Iya, lihat bagaimana para sahabat, ya, iya, tidak berpikir bagaimana masa lempar sendal di tengah-tengah sholat. Tidak, Nabi lempar sendal, dia lempar sendal semua. Syahidnya di situ Nabi pakai sendal, tapi bukan sendal KJP, ya, jangan juga salah paham. Ini sendal yang membalut bagian kaki, ya, sama dengan khuf yang membalut sampai dengan mata kaki. Ya. Nah, bukan sepatu pantofel. Jangan juga salah paham. Itu setengah mati antum sholat pakai sepatu pantofel. Ya. Tapi kalau sepatunya kayak khuf yang haknya itu lembut, insya Allah itu nyaman dipakai. Ya. Tapi tidak usah terlalu detail seperti itu. Yang ingin saya tekankan di sini, itu ada sunnahnya seperti itu. Toh Nabi lakukan, para sahabat lakukan. Iya. Nah, ada sunnahnya. Iya. Nabi melakukan, para sahabat yang juga melakukan itu. Kan begitu. Iya. Tapi kalau itu langsung diterapkan di tengah-tengah masyarakat, ya mungkin langsung menimbulkan, ya, konflik. Makanya kita ingatkan sosialisasi, ya. Sosialisasi terlebih dahulu, disampaikan, diingatkan, terutama di tengah-tengah masyarakat yang masih awam, ya. Ya. Kalau di lingkungan pondok pesantren yang sudah belajar, sudah paham tentang masalah ahkam, ya, di situ juga para penuntut ilmu banyak sudah paham tentang itu, tidak ada masalah. Ya. Nah, ala kulli hal, ya, yang jelas banyak sekali sunnah Nabi SAW itu kemudian dianggap aneh dan asing di tengah-tengah umat Islam. Ya. Nah, yang tadi juga jam berapa masuk Islam? Belum. Oh, lagi 4 menit, masih lama sih. Ya. Nah, contoh yang saya singgung tadi, ya, coba saya di tengah-tengah masyarakat awam, yang mana mereka panjangkan, kumis atau jenggot? Kumis, ya. Kalau ditanya kira-kira alasannya apa? Lebih jantan, ya. Lebih jantan kalau katanya pakai kumis, ya. Nah, jenggot itu konotasinya katanya negatif, kayak itu yang biasa digewek. Ya. Itu alasan mereka. Ya. Padahal, ya, tuntunan dengan Rasulullah SAW, qassu syawalib, cukur itu kumis, ya. Kemudian biarkan jenggotnya tumbuh, ya. Biarkan jenggotnya tumbuh bagi yang memang bisa tumbuh jenggot. Adapun bagi yang Allah takdirkan dia tidak bisa tumbuh jenggotnya, tidak usah bersedih, ya, dan tidak usah pusing. Ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa panjang jenggotnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga mengingatkan apa? Ya, khaliful yahud, ya, selisihilah kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi panjang kumis, panjang jenggot. Ya. Selisihilah kaum Nasrani, mereka kaum Nasrani panjang kumis, tidak ada jenggot. Nah, ini kita disuruh menyelisihi mereka. Iya. Ini menunjukkan begitu perhatian Nabi supaya kita umat Islam jangan pernah ada model-model sama dengan non-muslim. Jangan pernah ada model-model sama dengan non-muslim. Iya. Jangankan urusan seperti itu jemaah sekalian, untuk urusan puasa sunat saja, ya, ketika Nabi tiba di kota Madinah melihat kaum Yahudi juga puasa pada hari Asyura, ya, beliau pun katakan, ilan bagitu ila qabilin lausuman natasi, kalau saya masih hidup tahun depan saya mau puasa hari ke-9, supaya tidak sama dengan kaum Yahudi. Walaupun asalnya puasa itu ada dalam syariat kita, dan itu termasuk sunnah.
Iya. Nah, apa itu? Menyelisihi orang kafir. Jangan sama dengan model-model mereka. Nah, ini juga termasuk sunnah. Nah, dan iya, termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa besarnya dan betapa dahsyatnya ujian dan cobaan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman-zaman yang fitnah, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunan beliau, di mana beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid alal jamar." Akan datang suatu masa pada manusia yang mana ketika itu orang-orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, itu bagikan menggenggam bara api. Menggenggam bara api, yakni begitu berat. Bara api itu lepas, dia akan padam. Kita genggam, panas. Cobaan, ujian, cercaan, cemoohan, itu datang silih berganti. Mengapa demikian? Apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, itu asing di tengah-tengah mereka. Itu asing di tengah-tengah mereka. Nah, aneh. Nah, terutama bagi mereka yang betul-betul mengedepankan logikanya. Maksudnya orang-orang yang terkontaminasi dengan pemahaman filsafat, yang selalu mengedepankan akal dan logika dibandingkan wahyu. Hal tersebut dianggap aneh, dan begitu banyak amalan-amalan kaum muslimin yang ada tuntunannya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka anggap itu aneh. Nah, dan itu banyak saya jumpai di media sosial, manusia-manusia yang mengungkapkan seperti itu. Hanya saja saya tidak, belum saatnya mungkin saya ungkapkan siapa-siapa mereka ini yang kalam-kalamnya itu begitu menghina dan melecehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hanya sampai saat ini masih berhusnul dzan, ia tidak mengetahui bahwa itu sunnahnya Nabi. Sebab dari awal dia sudah terdidik di negeri barat untuk mencapai jenjang pendidikan tertentu sampai dengan ia selesai. Maka saya husnul dzan saja, mungkin dia tidak tahu itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira di jemaah sekalian beberapa keutamaan dari menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempat kita ingatkan dan sampaikan, dan semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru itu datang dari sisi kami. Dan kita sebagai kesimpulan sebagai seorang muslimah, wajib kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu pendahulu kita yang soleh tidak pernah tanya kepada Nabi, ini hukumnya apa? Wajibkah? Sunnahkah? Mubahkah? Enggak. Mereka amalkan. Kecuali kalau mereka tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, entah itu disebabkan halangan atau yang semisalnya, barulah mereka menanyakan bagaimana status hukumnya. Nah, maka seharusnya kita itu pun semangat sebagaimana semangatnya para pendahulu kita yang soleh. Semangatnya para pendahulu kita yang soleh. Sebab kita mengaku sebagai salafiyun, orang-orang yang mengikuti pendahulu yang soleh. Dan yang terakhir, jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan kepada semua pihak-pihak yang menjadi sebab sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, saling ingat mengingatkan. Termasuk kepada takmir masjid, para tokoh-tokoh agama yang hadir saat ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan yang lainnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya memohon maaf jika ada ungkapan atau kalimat yang tidak berkenan. Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.